Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-38. Kali ini saya akan membahas tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah. Baik, tidak usah berpanjang-panjang, kita langsung mulai saja. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah adalah pemberian Allah kepada hambanya karena sayang. Berasal dari kata Ar-Rahim. Sifat Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah sifat Rahim atau Maha Penyayang. Ada dua kondisi yang kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, yaitu, ini pendapat saya ya, satu, ketika kita sedang bermasalah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Bersama kesulitan ada kemudahan, kata Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, jika kita masih belum bisa melepaskan diri dari kebiasaan berbuat dosa, atau ketika kita merasa sulit sekali untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah. Kondisi satu, sedang bermasalah. Surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu bi Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari nama Allah. Sungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Serem juga ya. Kenapa berputus asa dari rahmat Allah termasuk golongan kafir? Karena tidak percaya lagi bahwa Allah itu Maha Penyayang. Padahal sifat Allah itu Ar-Rahim. Orang yang penyayang pasti selalu peduli pada keadaan kita. Selalu berharap dan mengupayakan bila dia mampu untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan dan kebahagiaan hidup kita. Selalu berharap dan mengupayakan bila dia mampu menghindarkan kita dari hal-hal yang merusak dan memperburuk keadaan kita. Apalagi Allah yang Maha Penyayang. Jadi tidak mungkin Allah membiarkan kita terlunta-lunta dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kalau orangnya begitu, apalagi Allah gitu ya. Bila kita mengalami berbagai penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin sebabnya seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masakumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian seperti yang datang pada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, kesengsaraan, dan goncangan-goncangan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu bertanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dengan demikian, adanya masalah-masalah yang kita alami atau hadapi boleh jadi merupakan pertanda bahwa kita sudah mengikuti jalan yang benar menuju surga. Jadi masalah-masalah itu sebetulnya rambu-rambu. Kalau kita tidak banyak dosa. Kalau banyak dosa boleh jadi teguran. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi boleh jadi juga masalah-masalah yang kita alami atau kita hadapi adalah cara Allah untuk menunjukkan kepada kita apakah kita sudah beriman atau belum. Bila kita menerimanya dengan ridha dan berikhtiar mencari solusinya, maka benar bahwa kita sudah beriman. Ridha dan ikhtiar, bukan ikhlas. Saya sudah menjelaskan bedanya ikhlas dengan ridha. Ikhlas itu berbuat, ridha itu menerima. Bila kita mengeluh dan putus asa, berarti tidak benar bahwa kita sudah beriman. Jadi ciri orang nggak beriman itu ngeluh, putus asa. Dan putus asa itu adalah kafir. Ya. Allah tidak pernah menzalimi seseorang, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Allah beritahukan ini dalam surah At-Taubah ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Pemberitahuan senada juga Allah sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 117, Yunus 44, Al-Ankabut 40, dan Ar-Rum 9. Jadi semua ada 5 ayat yang bicara tentang itu. Itu menekankan Allah tidak sama sekali tidak menzalimi. Ya, kita menzalimi diri kita sendiri. Paling tidak mindsetnya yang salah gitu ya. Terhadap realita, sehingga kita jadi susah gitu. Kondisi 2. Banyak berbuat dosa atau sulit meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. A. Banyak berbuat dosa. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu an anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia pengampun, maha pengampun, maha penyayang. Surat Hud ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah Rafi'an nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna syai'at dzalika dzikrul lidzakir. Dan tegakkanlah salat pada kedua ujung siang dan pada bagian permulaan malam. Sebenarnya perbuatan-perbuatan ihsan itu menghapus kesalahan. Itulah zikir daripada manusia. Jadi bukan sekedar perbuatan baik, tapi ihsan. Ihsan itu perbuatan yang baik sesuai ajaran Allah dengan kesadaran Allah mengamati dan melihat. Tulisannya. Saya tidak menerjemahkan zikir dengan mengingat, karena mengingat pengetahuan saya menggunakan otak, sedangkan kita tidak mungkin membayangkan Allah. Dalam video saya jauh sebelum video ini telah saya jelaskan tentang pengertian zikrullah, yaitu menyadari akan keberadaan dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, karena Dia lebih dekat kepada kita dari urat leher kita. Jadi zikrullah itu intinya adalah menyadari akan keberadaan dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita wirid itu, kalau tidak ada kesadaran ini, nggak zikir hitungannya. Ini ada hadis ya, Allah kagum kepada hamba yang mohon ampun. Ini Ahmad 14. Ini yang hadis ini. Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah memberitakan kepada kami Syarif bin Abdullah dari Abu Syaq, dari Ali bin Rabi'ah. Dia berkata, aku melihat Ali diberi seekor hewan tunggangan. Maksudnya Ali ini Ali bin Abi Thalib ya, waktu itu beliau sudah jadi khalifah.
maka ketika dia meletakkan kakinya di kendaraannya, dia mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Dan ketika sudah duduk di atasnya, dia mengucapkan segala puji bagi Allah, Maha Suci Zat yang telah menundukkan hewan ini bagi kami, dan kami sebelumnya tidak mampu untuk menundukkannya, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami akan kembali. Kemudian bertahmid kepada Allah 3 kali, ya. Bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan Maha Suci Engkau yang tidak ada ilah kecuali Engkau, aku telah berbuat zalim pada diriku, maka ampunilah aku. Bahasa Arabnya Subhanaka la ilaha illa anta inni zalamtu nafsi faghfirli. Kemudian dia tertawa. Aku bertanya, apa yang membuat tertawa wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti yang aku lakukan. Kemudian beliau tertawa, hingga aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Beliau menjawab, Allah kagum kepada hamba-hambanya yang apabila berdoa, dia mengucapkan, wahai Allah ampunilah aku, Allahumma gfirli. Jadi kalau kita Allahumma gfirli, Allah kagum. Kenapa? Dan Allah berfirman, hambaku tahu bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain aku. Jadi Allah bangga kalau kita mohon ampun kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kecuali dosa syirik. Ini di akhirat nanti, ya. Jadi kalau orang mati masih dalam keadaan syirik, itu dosanya tidak berampun, dia kekal di neraka. Tapi kalau orang bunuh, mencuri, berzina, gitu, hadisnya begitu. Itu walaupun dia disiksa di neraka, tapi setelah bersih dia masuk surga, dia diampuni. Ya. Tapi kalau syirik enggak. Kalau dia sudah taubat di dunia, udah nggak syirik lagi, gitu. Jadi bagi mereka yang banyak berbuat dosa, jangan menganggap tidak ada jalan lagi untuk bertobat. Dan jangan percaya dengan pernyataan percuma tobat, Allah tidak akan mengampuni. Jangan percaya. Oke. Kondisi sulit meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang berjihad pada kami, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi bukan sekedar baik, tapi ihsan sudah saya jelaskan tadi, ya. Dalam surah Al-Ankabut 69 di atas, Allah menjanjikan kepada siapapun yang bersungguh-sungguh jihad padanya, pasti ditunjukkan jalan-jalannya. Termasuk bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah. Kurang P itu, ya, siapapun itu. Jadi yang penting sungguh-sungguh jihad kita. Nanti Allah tunjukkan jalannya kita sebagaimana. Tadi kita nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa bangun subuh, nggak bisa khusyuk. Tentang sholat khusyuk itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, Allah lebih mendekat daripada kita. Ini nanti lihat apa yang saya maksud di hadis ini. Ini hadis Bukhari 6856. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, aku berada dalam prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya dia jika ia mengingat. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jadi mengingat Allah dalam perkumpulan itu menyadari Allah itu mengamati. Kalau ngomong atau bertindak tidak keluar dari ajaran Allah. Nah, jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepan. Dan jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Dalam hadis qudsi di atas, Allah memberitahukan bahwa dia tergantung prasangka.
Bila kita mendekat kepadanya, maka dia mendekat kepada kita dengan jarak yang lebih daripada kita mendekat kepadanya. Bahkan bila kita berjalan ke arahnya, dia berlari ke arah. Begitulah senangnya Allah kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan putus asa. Kenyataan ini membuktikan bahwa Allah sangat senang bila kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas pengabdian kita kepadanya. Allah sangat senang. Jadi jangan bicara soal hasil, tapi lihat usaha kita. Ya, hasil itu urusan Allah. Yang Allah nilai untuk usaha kita untuk sungguh-sungguh. Yang penutup. Ciri-ciri orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah, ini menurut saya ya. Satu, meyakini bahwa dia tidak mampu sebelum dia mencoba. Jadi belum nyoba, udah saya nggak sanggup nih. Coba dulu. Tidak mampu itu setelah dicoba. Yang ada istilah belum mampu, bukan tidak mampu. Yang kedua, meyakini bahwa percuma tobat karena dosa sudah terlalu banyak. Yang ketiga, meyakini bahwa dia tidak mungkin bisa sebaik orang lain. Ini ciri-ciri orang yang putus. Ciri orang yang putus asa ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Jadi jangan sekali-kali kita berputus asa. Allah pasti menolong kita. Baik sedang bermasalah maupun sedang banyak dosa maupun susah meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Allah. Kalau Anda ingin terus mengikuti video saya dan Anda belum subscribe, silakan subscribe. Kalau Anda menyukai video ini, silakan di like, dan kalau Anda menganggap perlu disebarluaskan, silakan di share. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.